Mariana dari Prodi Sistem Informasi. Dan saya Wira Syahputra dari Program Studi Sistem Informasi. Dan saya Wildana Mujaganusa dari Program Studi Sistem Informasi. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah sehat pastinya. Kalau saya juga sehat. Ya, seperti yang Sehat bisa semua dilihat ya. sekarang ya. Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, aku mau nanya dong, gimana plan kalian untuk tahun 2024? Nantinya lebih baik dari yang sebelumnya sih. Kalau saya untuk 2024 menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau untuk saya, untuk 2024 khususnya dipermudahkan dalam skripsi dan juga dilancarkan segala rezeki dan mendapatkan kesehatan. Amin. Sebelumnya kita kan dari Program Studi Sistem Informasi dan pasti ada hubungannya nih dengan internet. Nah, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan internet itu? Kalau menurut saya sendiri ya, internet itu kan bisa secara umum digunakan luas untuk berkomunikasi, mencari informasi, Dalam belajar ya, dan pendidikan. sangat penting. Ada pendapat lain mungkin? Kalau menurut saya, internet itu adalah sebuah jaringan yang menghubungkan media elektronik ke media lain. Contohnya WiFi, kan sekarang banyak di tempat-tempat lain kan tersedia fasilitas WiFi seperti di kafe maupun di sekolah, dimanapun ada internet. Ya. Mungkin sedikit tambahan, kalau internet itu kan sebuah jaringan kan untuk menghubungkan suatu media dari yang satu ke yang satunya. Mungkin dengan adanya internet ini kita sangatlah dipermudah, apalagi dalam hal pekerjaan. Misalnya ini pada saat COVID-19 kemarin, kita kan aktivitas hampir seluruh dunia dilakukan secara daring atau online di rumah kan. Dan dengan adanya internet ini kita bisa mendapatkan penghasilan, seperti bisa menjual barang-barang atau online shop itu kan. Ya. Dan juga kalau dalam pendidikan, kalau menurut saya sangat penting karena kita bisa mencari materi-materi di internet dan juga kita bisa belajar daring. Khususnya kalau di Bina Dharma sendiri Iya. kan kita pakai e-learning. Ya. Apalagi kan kita proses belajar mengajarnya itu per pekan. Iya. Ya. Seminggu tetap muka. Sangat memudahkan Iya. sih kalau kayak misalnya kita lagi sakit kan Iya. bisa datang ke kampus pakai e-learning. Bisa dibilang bergantung lah sekarang. Iya, bergantung internet. Dan menurut saya juga internet itu penting ya bagi kita mahasiswa sekarang ini dalam menyusun skripsi aja Ya, bisa betul. kan Berguna banget. berguna banget. Nah, itu kan tadi pengertian tentang internet. Nah, topik kita nggak jauh nih dari itu, nyambung nih sama internet tadi. Nah, kita bahas tentang cyber. Nah, menurut kakak, apa sih pengertian dan sejarah dari cyber ini? Mungkin dari mata Pengertian cyber itu sendiri kan tindakan kejahatan yang benar itu kejahatan siber. Dia tuh apa ya, tindakan ilegal, Iya. tindakan ilegal yang di dunia digital. dunia maya. Iya, di dunia maya seperti pencurian data, pembulian online. Iya. Yang menggunakan perangkat elektronik pastinya. Sejarahnya, kalau membahas tentang sejarahnya nih, selain dari dia ditemukan pada tahun 1947 juga, yang lainnya, sejarah lain, apa yang kakak tahu tentang sejarah cyber ini? Mungkin sejarahnya tuh kan pada tahun 1947 Ya, ini kan ditemukan oleh Norbert Wiener, benar. menciptakan istilah cybernetik. Wiener kan mendefinisikan sibernetik sebagai ilmu tentang pengendalian dan komunikasi dalam sistem kompleks, baik alami maupun buatan. Dan juga istilah siber digunakan untuk merujuk
pada sistem kontrol elektronik. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi ini kan banyak digunakan yang tidak benar, disalahgunakan. Oleh sebab itulah ciptakannya cyber, sebutan cyber kan. Iya. Nah, salah satu peristiwa penting di sejarah pengembangan cyber ini apa sih? Selain dia itu penemuan internet pada tahun 1969, cyber apa sih? Pada tahun 1980-an itu personal komputer mulai populer. Oke, benar. Mulai populer. Ya, tentu saja dengan kepopuleran ini Ya. merajalela dong, semakin meluas. Nah, di sini kita juga membahas tentang kejahatan dunia maya mengenai cyber ini. Gimana sih kalau kalian berada di posisi itu? Kejahatan dunia maya, Iya, seperti kayaknya misalnya upload konten terus dibully gitu ya. Terus ini sih Mega metal maksudnya. Harus siap. harus siap. Kita berani ngepost sesuatu, ngeposting sesuatu, kita juga harus siap sama cibiran orang. Gak penting sih sebenarnya. Jangan dihiraukan. Iya. Tapi kalau menurut saya dengan adanya seperti itu kan, kita harus melaporkan kepada pihak berwajib karena itu suatu kejahatan yang harus kita cegah. Jangan sampai kan cukup kita yang kena serangan itu, jangan sampai mungkin Jadi- keluarga kita nanti jadi atau orang-orang efek sekitar kita ya. Ya, soalnya Iya. soalnya banyak juga kayak artis itu ya, kalau dibully di komenan seperti posting foto itu bunuh diri. Iya, benar. Banyak banget Jangan sampai kita. Nah, cybercrime ini yang umumnya terjadi di mana sih sistem aplikasi mana aja gitu kan? Kan banyak tuh kayak serangan malware gitu kan, serangan perangkat lunak yang berbahaya. Gitu. Selain itu apa lagi sih? Phishing Oke, benar. itu penipuan secara email, SMS itu juga sering terjadi. Terus Hacking itu juga iya untuk mencuri informasi pribadi seperti mungkin kartu bank, ya. kredit atau sandi-sandi. Dan hacking juga termasuk aktivitas mengakses sistem komputer secara tidak sah ya. Atau ilegal. Pencurian data Dan ini boleh. ada tambahan lain dari kakak-kakaknya mungkin terkait apa aja? Mungkin kalau soalnya dulu apa tadi yang dipertanyakan, Soalnya itu tentang beberapa macam cybercrime yang secara umum terjadi. yang di dalam media apa saja yang Iya. terjadi? Mungkin dalam media sosial terutama yang lebih banyak terjadi sekarang. Contohnya yang sudah disebutkan tadi kan, kemudian itu kan juga merupakan suatu kejahatan media sosial. Iya. Oke. Di sini kita bakal lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang ancaman perkembangan kejahatan cyber dan cara penanganannya juga ya. Nah, kejahatan cyber itu kan banyak macamnya, kayak pencurian data, penipuan. Nah, definisi kejahatan cyber itu kayak gimana sih? Kejahatan cyber itu aktivitas yang ilegal ya, yang melibatkan komputer, terus jaringan di seluruh internet untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran penipuan finansial. Dan juga untuk contohnya kan sudah disebutkan tadi seperti Iya. phishing dan lain-lainnya. Itu kan juga merupakan salah satu contohnya kan. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ini tentang perkembangan kejahatan cyber ini. Nah, itu kan banyak kan kejahatan cyber terus berkembang pesat tuh di dunia kan, apalagi di dunia perelektronikan ini. Ya. Nah, di sini kan banyak tuh media-media yang bisa digunakan seperti handphone, komputer, laptop. Nah, menurut kalian apa pengembangan kejahatan cyber ini? Gimana pendapat kalian tentang kenapa berkembang pesatnya cyber ini? Ya mungkin kalau menurut
saya kenapa sangat berkembang pesat karena banyaknya pengguna yang menggunakannya kan. Cyber ini kan kejahatan, berarti ada penggunanya. Mungkin pengguna itu yang menjadi faktor pendukung pesatnya perkembangan cyber ini. Terus selain itu juga kalau menurut saya tuh ya, semakin mudah jaringan internet, semakin banyak yang melakukan kejahatan cyber Iya. itu sih. Iya benar. Apalagi kan media untuk melakukan kejahatan ini kan sangat mudah. Hampir seluruh masyarakat khususnya di Indonesia ini kan, maupun anak kecil, orang dewasa atau kakek-kakek mungkin banyak menggunakan handphone Iya, dan benar. dan main media-media sosial yang lainnya. Nggak mandang usia Iya. ya. Medsos itu aplikasi musik itu. Oke. Ancaman kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu dapat menimbulkan berbagai macam itu kan pengaruh. Iya, betul. Bagi diri kita sendiri maupun orang lain di luar sana. Nah, selain kerugian finansial, kerugian apa lagi sih yang bisa menyebabkan itu? Kerugian data pribadi kita sendiri. Oke, itu benar banget. Kebocoran data pribadi itu ngeri banget ya kalau kata Iya. kalau kata saya itu. Dan mungkin yang menurut saya paling menakutkan dengan adanya cyber ini, mental kita. Iya. Kenapa mental? Karena kita kalau dibully kan mempengaruhi mental. Iya. Dari sanalah kita sangat dirugikan. Apalagi dengan cyber ini, saya lihat di media-media sosial yang lain, banyak orang yang melakukan bunuh diri karena Iya. mentalnya terganggu. Iya. Banyak dibully kan? Jadi serba salah Iya, apa sih? iya, depresi. Depresi itu salah satunya harus dihindari ya, teman-teman ya, karena nggak baik. Oke. Contoh kejahatan cyber tadi kan udah Ya. kita udah membahas ancamannya juga. Nah, di sini aku mau nanya dong, definisi kejahatan cyber itu aktivitas ilegal kan tadi kan? Iya. Kenapa bisa disebut ilegal? Menurut kakak-kakaknya? Mungkin kenapa disebut ilegal karena kejahatan ini kan dilakukannya nih tanpa adanya persetujuan dari, misalnya saya kan, data saya ini diambil Iya. dari teman saya Wira kan, dia ini kan mengambil data saya tanpa persetujuan saya. Iya. Mungkin dari situ disebut ilegal. Iya. Koleksi. Iya. Karena misalnya kejahatan cyber seperti pencurian uang juga itu kan merugikan banget ya. Kayak membobol kartu kredit kita, kartu ATM kita, uangnya jadi hilang. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa khususnya, Anak kita kan kos. masih minta-minta. Kita kan anak kos ya kayak kalau duitnya diambil, gimana makan apa? Tergantungan ya. Nah, Kak Wira, cyber itu kan didefinisikan sebagai kejahatan. Kenapa aktivitas cyber itu bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan finansial? Karena merugikan pihak tertentu, misalnya orang yang tidak dikenal di perusahaan mengotak-ngatik data-data dan mencuri-curi data di perusahaan, kan bikin perusahaan itu rugi misalnya kan, mungkin bisa. Oke. Nah, tadi kan udah banyak tuh yang kita bahas tentang pengertiannya udah, ancamannya udah. Nah, menurut kakak yang mana sih yang paling melekat pembahasan kita tadi itu? Kejahatannya sih, Oke, kejahatannya. Sama. Kenapa kejahatannya? karena sekarang tuh marak banget kejahatan cyber, dari bermedsos aja seperti perundungan online itu kemudian Banyak banget kemudian, apalagi di sekolah ya guys ya. buat Nah, yang pertanyaan saya tadi terkait nih sama topik 2 kita, yaitu tentang kejahatan cyber. Nah, di sini aku mau nanya nih sama kakak, karakteristik kejahatan cyber itu kan banyak ya, selain bersifat global dan seringkali dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu, apalagi sih karakteristik kejahatan cyber ini? tidak menimbulkan kekacauan yang bisa terlihat. Oke, tidak menimbulkan kekacauan yang terlihat. Nah, tadi kan udah banyak tuh yang kita bahas tentang pengertiannya udah, sejarahnya udah, kan? Nah, menurut kakak yang mana nih yang paling lengkap pembahasan kita tadi buat kakaknya? Kejahatannya sih, Oke, kejahatannya. Kenapa kejahatannya?
ini terkait nih sama topik 2 kita, yaitu tentang kejahatan cyber. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kakak-kakak. Karakteristik kejahatan cyber itu kan ada banyak nih kan. Nah, yang pertama kan bersifat global dan seringkali dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara sehingga sulit untuk dideteksi maupun siapapun yang mendeteksinya tidak bisa. Nah, selain itu apa lagi sih karakteristiknya? Menimbulkan kekacauan yang tidak terlihat. Oke, menimbulkan kekacauan yang tidak terlihat. Kita nggak bisa melihat nih guys kekacauannya, tapi Karena kan lewat tadi internet. iya, jadi kita nggak tahu orangnya, siapa orangnya, siapa yang ngelakuinnya ya. Nah, apakah ada tambahan lagi dari kata-katanya? Mungkin sedikit tambahan, kalau kan secara global, Iya. namanya juga secara global kan, Luas. itu antar negara. Iya, benar. Oleh karena itulah kita nggak tahu, misalnya akun media sosial kita di hack, Iya. kita kan nggak tahu siapa pelakunya. Karena jauh ya. Iya. Oke, pembahasan tentang karakteristik sejarah cyber ini kan panjang banget tuh. Nggak bisa kan kita jelasin secara panjang Iya. lebar banget kan. Jadi inti-intinya aja yang kita sebut di sini. Nah, kita lanjut lagi nih ke berikutnya. Faktor-faktor kejahatan cyber tadi udah. Nah, terakhir ini cara mengatasi kejahatan cyber itu kayak gimana sih selain membuat cadangan data? Menggunakan kata sandi yang kuat dan mengubah 3 bulan sekali. Ganti Jangan kata sandi itu jangan tanggal lahir, Iya. tanggal jangan jadian, mudah diketahui ya. terus kombinasi angka-angka, Iya bener, ya susah ditebak. ya ada pagar, terus huruf besar, huruf kecil, baru angka. Mungkin kalau untuk pencegahannya, kalau di media sosial, khususnya di salah satu media sosial yang banyak Iya. sekarang kan, perundungan, di situ saran saya komennya di nota TikTok saja, Oke. biar kita tidak terganggu dengan kata-kata dari orang. Terus juga kalau misalnya kejahatan cyber seperti yang menipu, kita tuh jangan sembarangan lah masuk link nggak jelas, terus abain aja notifikasi itu yang penting. Oke, kan udah banyak nih yang kita bahas. Pengertiannya udah, karakteristiknya udah, sejarahnya pun juga udah kita bahas kan. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kakak-kakak, ini terakhir nih. Nah, pesan apa sih yang bisa kakak-kakak kasih ke teman-teman atau saudara-saudara di luar sana yang memakai media sosial, yang jangan sampai deh mereka kena cyber ini? Gimana? Jangan komen sembarangan ya. Jangan komen sembarangan. Kita tuh nggak tahu mentalnya orang, kayak misalnya kita dibully, misalnya kita tuh ngetik tuh enak aja ya ngetik, tapi nggak tahu Sembarangan kalau aja ngetik. orang lain jadi pikiran, bisa depresi. Kalau saya berpikir cerdas dalam menggunakan internet maupun terkait itulah. Mungkin kalau dari saya, bagi perusahaan kan datanya sangat penting kan, Iya, penting. mungkin lebih melakukan backup data kan, dari sana kan kita bisa mencegah sedikit dari cybercrime ini kan. Hati-hati. Kalau menurut saya ya, penggunaan penampilan data-data pribadi kita itu nggak usah deh di share ke orang lain gitu. Nggak boleh ada orang tahu karena itu kan pribadi gitu. Privasi. Ya. Selain itu, penggunaan internet, media-media sosial juga harus pandai, harus bijak dalam menggunakannya. Nah, itu aja. Makasih kakak-kakak udah bercengkrama, ada sharing sama orang-orang di luar sana. Nah, guys, terima kasih. Ini aja podcast dari kami. Dari SI1A, kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekelas saya, disilakan perkenalan. Tidak, maksudnya dikasih ini, Apa? Jeda. dikasih ida biar maksudnya lanjut.